Ramalan Joan Laporta di 2024 jadi kenyataan, Mbappe datang, Real Madrid hancur dari dalam. Januari tahun 2026 menjadi periode kelam bagi Real Madrid. Kekalahan 2-3 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol bukan sekadar kehilangan trofi, melainkan puncak dari keretakan internal yang telah diprediksi jauh-jauh hari. Intuisi Joan Laporta pada Maret tahun 2024 kini terbukti menjadi kenyataan pahit bagi publik Santiago Bernabeu. 2 tahun lalu, Laporta secara kontroversial menyebut kedatangan Kylian Mbappe akan menjadi bom waktu bagi keharmonisan Los Blancos. Saya tidak cemburu pada Madrid, tapi jika Mbappe datang, mereka punya masalah. Anda harus menjual satu pemain jika dia datang, bukan? Dan berbicara tentang angka-angka di ruang ganti, itu akan merusak harmoni. Mereka punya masalah di sana. Kedatangan pemain dengan profil seperti itu akan merusak ruang ganti, ujar Laporta pada Maret tahun 2024 silam. Hari ini, kata-kata tersebut menjelma jadi realitas setelah Xabi Alonso resmi mengundurkan diri dari kursi pelatih. Pemicu utamanya adalah insiden memalukan di Jeddah. Xabi Alonso, yang menjunjung tinggi sportivitas, meminta para pemainnya melakukan guard of honor bagi Barcelona. Namun, laporan internal menyebutkan bahwa Kylian Mbappe memimpin aksi pembangkangan di ruang ganti. Sang mega bintang menolak memberikan penghormatan tersebut dan mengajak rekan-rekannya langsung meninggalkan lapangan. Kejadian ini melengkapi kegagalan manajemen Madrid yang sebelumnya mendepak Carlo Ancelotti demi meredam ego pemain, namun tetap gagal di tangan Xabi. Ruang ganti Madrid dilaporkan terbelah antara faksi pendukung nilai-nilai klub dan faksi bintang besar yang sulit diatur. Mundurnya Xabi Alonso menjadi sinyal bahwa otoritas pelatih telah kalah oleh ego pemain. Persis seperti yang dikhawatirkan Laporta, Mbappe bukan sebuah hadiah, melainkan masalah. Tiba di Spanyol, Joao Cancelo lolos tes medis Barcelona, siap diperkenalkan. Cancelo tiba di Barcelona pada Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026 siang waktu lokal. Ia kemudian menjalani tes medis dan fisik di rumah sakit Barcelona dan dinyatakan lulus. Rencananya, Cancelo akan diperkenalkan sebagai pemain Barcelona pada Selasa 13/1 pukul 13.30 waktu lokal atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, seperti diumumkan situs resmi klub. Menurut The Athletic, Barcelona bisa mendatangkan Cancelo karena Andreas Christensen harus menepi sekitar 4 bulan karena cedera anterior cruciate ligament sejak Desember lalu. Mengacu aturan La Liga, Barcelona boleh mendaftarkan pemain untuk menggantikan pemain yang cedera dengan syarat gaji pemain baru itu tak lebih dari 80% gaji pemain yang digantikan, sehingga tak mengganggu beban finansial klub. Kasus sama terjadi saat Joan Garcia didaftarkan mengisi slot Marc-Andre ter Stegen. Cancelo pernah memperkuat Barcelona di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan status pinjaman dari Manchester City, namun saat itu tak dipermanenkan. Ia lalu dilepas ke Al Hilal. Kini, ia kembali direkrut dengan status pinjaman. Kehadirannya akan memperkaya opsi lini belakang Barcelona, yang sudah diisi Ronald Araujo, Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martin, dan Alejandro Balde. Barcelona baru saja memenangi Piala Super Spanyol usai mengalahkan Real Madrid pada tanggal 11 Januari lalu di Jeddah. Mereka selanjutnya akan menghadapi Racing Santander di Copa del Rey, Jumat 16/1 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Keganasan era Flick, singkirkan Ancelotti dan Xabi kurang dari setahun. Jagat sepak bola Spanyol kembali diguncang kabar besar. Xabi Alonso resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Real Madrid pada Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026, hanya beberapa jam setelah kekalahan memalukan di El Clasico. Mundurnya sang maestro menyisakan luka mendalam,
sekaligus menegaskan betapa mengerikannya dominasi Hansi Flick di Barcelona yang kini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang duduk di kursi panas Santiago Bernabeu. Hansi Flick benar-benar menjadi malaikat maut bagi pelatih Madrid. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, ia telah menumbangkan dua nama besar. Pertama, Carlo Ancelotti dipaksa lengser setelah tak berdaya menghadapi badai taktik Flick musim lalu. Kini, Xabi Alonso yang awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat, justru memilih mundur sebelum genap 1 tahun menjabat. Ketidakmampuan Xabi menandingi intensitas Barcelona menjadi alasan utama pengunduran dirinya. Dominasi Flick bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari statistik yang sangat menakutkan. Sejak mendarat di Camp Nou pada 2024, Flick telah mengubah Barcelona menjadi mesin gol yang tak kenal ampun. Hingga Januari tahun 2026, Flick mencatatkan rasio kemenangan luar biasa mencapai 75%, dengan memenangkan 66 laga dari 88 pertandingan yang dilakoninya. Fleksibilitas taktiknya membuat Barcelona berhasil mencetak 169 gol sepanjang tahun kalender 2025, sebuah angka yang sulit dikejar oleh tim manapun di Eropa. Senjata paling mematikan Flick adalah strategi, garis pertahanan tinggi, yang sangat disiplin. Statistik mencatat bahwa Barcelona di bawah asuhannya berhasil menjebak lawan dalam posisi offside sebanyak 115 kali, di mana 25 diantaranya terjadi khusus dalam laga melawan Real Madrid. Hal ini membuat lini depan Madrid yang dihuni pemain cepat seolah kehilangan taji dan rasa percaya diri. Keberhasilan Flick juga tercermin dari lemari trofi yang mulai penuh. Ia menyapu bersih gelar La Liga dan Copa del Rey musim 2024-2025, serta mempertahankan Piala Super Spanyol 2 tahun berturut-turut tahun 2025 sampai tahun 2026. Direktur Timnas Jerman Rudi Völler berikan peringatan ke Marc-Andre ter Stegen. Kiper berusia 33 tahun itu saat ini menjadi pilihan ketiga di Barca setelah Joan Garcia dan Wojciech Szczesny dan kemungkinan besar tidak akan banyak bermain, atau bahkan tidak sama sekali, di paruh kedua musim ini. Mengingat bahwa ia adalah kiper nomor 1 tim nasional Jerman sebelum cedera di musim panas, ketidakregulernya bermain sekarang menempatkan posisi itu dalam ancaman serius menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Oleh karena itu, Völler telah memperjelas bahwa agar ter Stegen dapat mempertahankan posisinya sebagai kiper utama Jerman di Piala Dunia, ia harus bermain secara teratur. Ter Stegen harus bermain, terutama setelah cederanya, dan mengingat riwayat cederanya, ia perlu mendapatkan kebugaran pertandingan untuk mendapatkan kembali performanya. Terlepas dari kualitasnya, kata Rudi Völler, ter Stegen menjadi starter dalam kemenangan Barca di Copa del Rey di Guadalajara bulan lalu, sebuah keputusan yang sebelumnya telah diperingatkan oleh pelatih kepala Hansi Flick bahwa keputusan itu dibuat khusus untuk pertandingan tersebut dan tidak serta-merta berarti keberlanjutan kariernya. Dengan dibukanya jendela transfer musim dingin, spekulasi tentang kemungkinan pemain internasional Jerman berusia 33 tahun itu dipinjamkan untuk paruh kedua musim semakin meningkat. Girona disebut-sebut sebagai tujuan potensial, dengan pembicaraan positif yang berlangsung, meskipun belum ada perkembangan konkret yang terwujud sejauh ini. Jadi, ter Stegen harus membuat keputusan, dipinjamkan untuk mencari menit bermain reguler dan merebut kembali posisinya sebagai kiper nomor 1 Jerman di Piala Dunia atau mempertaruhkan posisinya dengan tetap di Barcelona.